Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali pada ibadah tengah minggu pada saat ini. Namun sebelum kita memuji, menyembah Tuhan dan kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Nya, saya undang kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur oleh karena kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh berhimpun untuk memuji menyembah Engkau. Dan bahkan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri akan memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Apa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau,
sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah, Engkau yang layak untuk disembah, Engkau yang layak untuk disembah. Salam, jemaat Tuhan yang terkasih, berjumpa kembali pada malam hari ini, ibadah tengah minggu. Pada saat ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Pada malam hari ini kami datang di hadapanmu, menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah pada waktu ini kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba berasal daripada Tuhan. Segala bentuk kuasa yang tidak berasal dari Tuhan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah mereka membuka hati dan pikiran mereka untuk ditanam benih-benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati mereka serta berbuah dan menuai hasil yang baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang beracara di waktu-waktu yang akan kami gunakan selama kami belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar dari satu topik kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama. Terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua, pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi, sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu
demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Yosua lebih dikenal sebagai pahlawan daripada sebagai penulis kitab. Baik tradisi maupun kitab itu sendiri di dalam Yosua 24 ayat 26 mengakui bahwa banyak bahan ditulis berasal dari Yosua, sebagian besar dari hasil kesaksian pandangan matanya sendiri. Tetapi kemudian seorang penyunting rupanya telah menyatukan semua bahan-bahan ke dalam bentuk yang kita kenal sekarang, yaitu kitab Yosua. Pada waktu itu, Yosua keluar dari Mesir masih seorang pemuda, dan kemudian ia menjadi asisten pribadi Musa. Ia ternyata seorang tangan kanan yang dapat dipercaya dan setia. Laporan golongan kecilnya bersama Kaleb mengenai pengintaian di Kanaan menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman dan berani. Ia adalah pengganti alamiah bagi Musa dan mengambil alih pimpinan pada usia 70 tahun. Yosua juga menempatkan suku-suku bangsa Israel di Kanaan dan ia meninggal pada usia 110 tahun. Walaupun Yosua merupakan sebuah kitab sejarah, namun kita bisa lihat isinya banyak berbicara kepada orang Kristen masa kini, yang ditulis di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Itu menunjukkan bahwa kitab itu dimaksudkan sebagai sarana untuk memberi semangat kepada orang Kristen masa kini, sehingga saya dan saudara tidak kehilangan apa yang disebutkan dan sebetulnya ingin Allah sampaikan atau berikan kepada saya dan saudara. Meskipun Yosua berbicara mengenai peperangan dan daerah geografis, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini yang dipakai oleh Tuhan pada masa itu dalam peperangan rohani yang kita hadapi pada saat ini, dan wilayah-wilayah rohani yang kita tempatkan saat ini. Hebron adalah tempat yang dijanjikan ketika Musa memimpin bangsa itu. Hebron adalah sebuah kota kuno yang penting di bagian selatan pegunungan Yehuda. Kira-kira 37 km sebelah selatan Yerusalem pada jalan ke Beersheba, menurut catatan Kitab Bilangan 13 ayat 22. Kota Hebron berasal dari zaman tembaga tengahan pada zaman pra-Israel pada waktu itu. Tempat itu dihuni oleh orang-orang Anak dan di kemudian harinya menjadi milik orang-orang Kaleb.
dicatat juga dalam Bilangan 13 ayat 22. Tempat itu dikenal sebagai tempat kudus, yaitu tempat Mamre dan kuburan Makpela yang dikaitkan dengan nama-nama para nenek moyang Israel. Mereka menyebutkannya bahwa Hebron adalah sebuah kota Yehuda. Letaknya sangat menguntungkan sehingga menjadi tempat pertahanan bagi Yehuda yang paling penting. Di situ Daud memperoleh perlindungan dari kerajaan Saul. Ditulis dalam 1 Samuel 30 ayat 31. Di situ pula Daud tinggal sampai ia menguasai seluruh Yerusalem. 2 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Setelah itu Hebron mulai mengalami kemunduran. Pada saat setelah pembagian kerajaan, Yerobeam menguati kota Hebron itu dalam 2 Tawarik 11 ayat 5 sampai dengan 12. Sesudah Yerusalem hancur, rupanya Hebron lalu jatuh ke tangan bangsa Edom. Kota Hebron kuno kemudian dicari orang di sebelah barat El-Kail. Di situ orang Arab menunjukkan kuburan-kuburan para nenek moyang Israel. Nah, itu adalah sekilas sejarah tentang kota Hebron. Kalau kita melihat biodata seorang tokoh yaitu Kaleb tadi, kita bisa mengenal Kaleb adalah sebagai panglima perang. Pada waktu itu dia adalah sebagai mata-mata yang diutus oleh Musa untuk mengintai kota Yeriko. Arti nama Kaleb adalah gagah berani. Dia bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Kaleb adalah putra dari Yefune, ditulis dalam Bilangan 13 ayat 6. Dan ibunya bernama Eva dan Makha, ditulis juga dalam 1 Tawarik 2 ayat 46 dan 48. Kaleb adalah keturunan Nabal. Kalau kita pelajari sejarah-sejarah ini, kita akan menemukan silsilah-silsilah mereka. Keturunan Nabal dalam 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. Kaleb adalah seorang Kenas yang ditulis di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 yang barusan kita baca tadi. Dan dia bukan seorang Israel. Kelompok Kaleb berasal dari bagian selatan negeri Palestina dan bersaudara dengan orang Edom. Kejadian 36 ayat 11. Kelompok Kaleb dihubungkan dengan Israel, khususnya dengan Yehuda. Semenjak orang Israel tinggal di Kades, yang ditulis Bilangan 13 ayat 14, Kaleb menduduki daerah sekitar Hebron. Hebron berdekatan dengan tanah Negeb Kaleb, yaitu dalam 1 Samuel 30 ayat 14. Agaknya kaum Kaleb melebur ke dalam suku Yehuda, yaitu bisa kita lihat silsilahnya yang tercantum di dalam 1 Tawarik 2 ayat 18. Kalau kita melihat perjuangan Kaleb kala itu, meski dibutuhkan yang cukup lama waktu untuk menunggu penggenapan janji Tuhan, Kaleb tetap mengikuti dengan sepenuh hati. Ia sangat percaya bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Tuhan yang memanggil mereka keluar dari Mesir akan membawa mereka ke negeri yang dijanjikan itu, dan sudah menyerahkan negeri itu kepada bangsa Israel sesuai janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kesetiaan Kaleb
mengikuti Tuhan pun tidak sia-sia. Diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusaka, sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan, bahwa tanah yang dijanjikan oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Yosua 14 ayat 9. Ketika diutus untuk mengintai Kanaan, Kaleb pada waktu itu berumur 40 tahun. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan di sana, dan ia mendapatkan Hebron saat usianya mencapai 85 tahun. Jadi dibutuhkan penantian selama 45 tahun. Ketika menanti janji Tuhan itu, apakah ia tetap setia? Tentu dia tetap setia menantikan janji Tuhan. Ia tidak bersungut-sungut, ia tidak mengeluh, ia tidak kecewa, dan ia tidak memberontak kepada Tuhan karena waktu yang terlalu lama itu. Tidak sama sekali dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia setia menanti janji Tuhan itu. Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Lalu diberikannya lah Hebron kepada Kaleb. Adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah mengingkar apapun yang dijanjikannya, dan dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, kebanyakan kita kan kalau terlalu lama menantikan janji Tuhan itu, banyak sekali di antara kita sebagai orang Kristen yang tidak sabar untuk menerima janji Tuhan itu. Baru aja sebulan berdoa sudah, apa sih Tuhan ini? Tuhan yang disalahkan. Saya sudah bergumul selama ini. Saya sudah bergumul selama 10 tahun. Saya sudah bergumul selama 15 tahun. Saya sudah bergumul selama 3 tahun. Saya sudah bergumul selama 30 tahun. Belum apa-apanya dibandingkan dengan Kaleb yang 45 tahun dia bergumul kepada Tuhan. Dia tetap setia menanti janji Tuhan. Nah, kebanyakan kita kan begitu, tidak sabar dengan hal-hal itu. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu Tuhan sendiri, bukan kita yang atur. Tuhan yang menentukan. Artinya bahwa segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memaksa untuk Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Waktu Tuhan, segala sesuatu yang baik itu adalah berasal dari Tuhan. Kan ada lagunya juga. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, ya kan? Sulit untuk dimengerti. Bahkan kita harus melewati cobaan demi cobaan untuk melewati setiap pergumulan itu di dalam hidup kita. Perihal janji Tuhan ini juga, Daud juga menyatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Coba lihat, ini Mazmur 12 ayat 7. Pemazmur mengatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7
kali dimurnikan dalam dapur peluburan di tanah. 7 kali dileburkan sehingga ia mencapai perak yang murni. Janji Tuhan adalah murni. Jika janji Tuhan murni, maka untuk mencapai kemurnian itu harus ada tahap-tahap yang harus kita lewati. Karena kita tidak bisa menerima janji Tuhan hanya instan saja. Yang instan saja bisa dinikmati, memerlukan waktu beberapa menit. Contoh, dikatakan Indomie adalah mie instan. Nyatanya dia tidak instan juga. Dia harus dibuka dari kemasan, dikeluarkan isi, kita masakkan air, setelah air mendidih, kita masukkan Indomie. Setelah Indominya matang, lembut, kita buang kembali airnya, kita saring. Kita buka kemasan bumbu, kita aduk, baru kita menikmati Indomie yang begitu enak. Yang dikatakan Indomie instan saja, dia memiliki suatu proses. Tidak ada yang serba instan. Apalagi janji Tuhan yang murni ini. Saudara tidak bisa menuntut untuk begitu cepat menerima janji Tuhan itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Begitu banyak proses. Setiap kesuksesan yang kita capai, tentunya kita tidak bisa melihat seberapa suksesnya orang itu. Kita harus melihat seberapa banyak perjuangan yang dia lewati, sehingga dia bisa mencapai proses kesuksesan itu. Itu yang harus kita lihat. Karena itu, di dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji Tuhan harus kita simpan di dalam hati saya dan saudara, supaya saya dan saudara jangan berdosa terhadap Tuhan yang kita sembah. Seperti Daud, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tuhan berjanji kepada Kaleb adalah Tuhan yang sama, yang kuasanya, penyertaannya tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Meskipun ia tidak hadir secara fisik pada saat ini, namun ia tetap menyertai saya dan saudara melalui Roh Kudus yang di dalam diri kita masing-masing. Saudara, belajar dari Kaleb. Kaleb 45 tahun menanti janji-janji Tuhan itu. Seberapapun waktu lama yang kita tunggu, kita tetap menaruh janji Tuhan itu di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan yang dikatakan pemazmur tadi. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita belajar dari seorang Kaleb yang senantiasa dia tetap memegang teguh janji Tuhan. Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel. Ia tetap memegang teguh firman itu. Ia tetap dengan sepenuh hati menggenggam janji Tuhan itu. Karena dia menyadari bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Bahwa janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Untuk itu, milikilah iman yang teguh seperti Kaleb, yang membuatnya mampu bertahan di segala situasi dan keadaan. Saudara, saat ini kita mengalami
kesulitan demi kesulitan. Untuk itulah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena segala sesuatunya ada waktunya. Pengkhotbah dikatakan di sana segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu memanen, ada waktu kelaparan, ada waktu kita sukacita. Segala sesuatu ada waktunya. Tetapi ingat bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah mengingkar janji. Waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Dan tetap mengikuti Tuhan dengan setia dan sepenuh hati di tengah pandemik Corona yang sedang melanda bangsa ini. Karena saya percaya bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang setia, berbakti, beribadah, merenungkan kebenaran firman Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita tidak akan memiliki kekuatan lain selain kekuatan doa. Karena kita memiliki iman, karena kita menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati kita, supaya jangan sampai kita berdosa terhadap Tuhan yang kita sembah. Pada malam hari ini, kiranya firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.